wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita masuki Sopel 3 dan pembahasan TO yang ketiga. Tapi seperti biasa, kakak fokuskan ke soal pelatihan terlebih dahulu ya. Untuk modelnya bagaimana teman-teman? Apakah kita kerjakan atau kita bahas dari 1 sampai 20 atau soal-soal yang teman-teman pilih? Misalkan tadi ketika pengerjaan ada mendapatkan kesulitan dalam menjawab soal Sopel yang ketiga nih. Pilih Kak. Bahas. Oke, ada yang pilih, ada yang bahas. Gimana nih? Oke, kita pilih berarti ya. Oke, nanti kalau waktunya sempat bisa terbahas semua, tapi ini kita fokuskan aja ke soal-soal yang kita pilih. Kita mulai dari nomor berapa, teman-teman? 5 Kak. Nomor 5, oke. Coba dibuka ke nomor 5. Nomor 5. Oke, ada yang dapat nggak jawaban ke nomor 5? Belum. Tekniknya, di sini penyebutnya sama ya, yaitu 1 dibagi 1 dikurang akar pangkat 4 ya, dari 5, kemudian ditambah 1/1 ditambah akar pangkat 4 dari 5. Jadi yang pertama kakak kerjakan yang ini dulu deh. Ini terlebih dahulu yang kakak kerjakan. Misal kakak buat menjadi bentuknya seperti ini. 1 dibagi A kurang B ditambah 1 dibagi A tambah B. Sama nggak bentuknya? Sama ya, dengan catatan di sini A-nya sama dengan 1, B-nya akar pangkat 4 dari 5. Nah, lanjut. Bentuk yang soal seperti ini, Kak, kalau ini kita selesaikan, ini berarti menjadi A kurang B dikali dengan A tambah B. Kita tuliskan A kurang B dikali A tambah B. Kemudian di atas menjadi apa? A tambah B ditambah A kurang B. Gini ya, A tambah B ditambah A kurang B. Karena fungsinya di sini tambah. Sama dengan, oke, A tambah A menjadi 2A. B kurang B, 0. Dibagi dengan A kurang B dikali A tambah B menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Artinya, ketika bentuk yang 1 dibagi A kurang B ditambah 1 dibagi A tambah B selalu menghasilkan 2A dibagi A kuadrat kurang B kuadrat. Kak, kalau begitu, untuk yang dalam kurung, A-nya sama dengan 1, masukkan nilainya. 2 kali 1 dibagi A-nya 1, Kak. Ini 1 kuadrat dikurang B-nya akar 4. Ini ya, akar pangkat 4 dari 5. Kalau dikuadratkan, berarti menjadi berapa nih? 1 dikurang, nah ini jadi akar 5. Ingat ya, ini 2 jadinya. 2 kali 1, 2. Inilah yang warna biru. Selanjutnya, kita selesaikan dengan yang mana, Kak? Ditambah 2/1 tambah akar 5. Berarti sama nggak bentuknya? 2 dibagi 1 kurang akar 5 tambah 2 dibagi 1 kurang, ini jadi tambah akar 5. 2 dibagi 1 kurang akar 5 ditambah 2 dibagi 1 tambah akar 5. Bentuknya sama atau beda? Tetap sama ya. Yang hasil akhirnya ini menjadi apa? 2 dikali A. A-nya mana di sini? A-nya adalah 1 ya. Nah, Kak, 2 dikali 1? 2. Ini angka depannya 2. Berarti 2 dikali 2. Dibagi, ya ini tetap dikuadratin. 1 kuadrat, 1. Akar 5 dikuadratin, 5. Maka hasilnya 4 dibagi minus 4. Minus 1. Pilihannya yang E. Silakan, ada yang mau ditanya? Kak, itu tadi pangkat yang akar 5 yang pangkat 2 kemana? Yang dalam kurung.
Yang dalam kurung ini ya. Kalau ini, yang angka 4 ini kita kuadratkan. Ini kan jadi apa? Sebenarnya kalau akar itu yang pangkat 2 di sini. Jadi misalkan kalau di sini 5 itu sama aja dengan 5 pangkat setengah. 2. Iya. Kalau 4 berarti jadi apa? 5 pangkat seperempat. Kalau 5 pangkat seperempat ini kita pangkatkan jadi berapa? Ya 5 pangkat setengah ya. Benar? Bisa di sini? Oke. Nah, kalau yang ini gimana? Ya ini sama aja. Kalau ini menjadi apa? Tadi kan jawabannya dalam bentuk 2A dibagi A kuadrat kurang B kuadrat. Ini ya. Ini kalau yang 1/. Kalau di sini ada 2, berarti 2 kalinya. Makanya kakak buat 2 dikali. A-nya sini 1, B-nya akar 5. Bisa? Silakan. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup nomor 5? Tidak. Cukup ya. Lanjut, nomor 18, Kak. Oke, kita cek nomor 18. Kak, mau tanya nomor 5. Oh ya, silakan. Itu kan tadi yang 5/4, kuadratinnya kan kok jadi 5? Gak jadi tinggal udah. Ini kakak buat dulu ya. Ini kan sama aja dengan 5 pangkat seperempat, ya kan? Kalau ini kakak kuadratkan, berarti sama aja dengan 5 pangkat seperempat dikuadratkan. Hasilnya 5 pangkat 2/4 atau 5 pangkat setengah. Sama aja dengan akar 5. Oh iya. Sepakat? Iya. Oke. Cukup ya? Ya cukup Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut nomor 18. Nah, ini dia. Diketahui pertidaksamaan 2x kurang y lebih kecil dari 0 dan x tambah y lebih besar dari 3. Manakah kuadran tempat himpunan di titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan di atas? Oke, kita bentuk. Ini seperti ini. Nah, Kak, ini sumbu X kakak buat, dan ini sumbu Y. Mana yang dikatakan kuadran 1? Ini kuadran 1. Yang ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Dan ini kuadran 4. Bentuknya kayak gini dulu. Selanjutnya, tinggal kita pakai pertidaksamaannya. Ingat kemarin sopel 1 ya. Untuk penentuan M, sopel 1 nomor 20 kalau tidak salah ya, soal yang terakhir. Ketika M-nya lebih besar dari 0, garisnya gimana Kak? Kalau kakak buat Y sama dengan MX tambah C misalkan gitu. M lebih besar dari 0 kemana? Garis kanan. Iya. Semakin lama, semakin ke kanan dia ya. Yang ke kanan dia makin ke atas. Semakin ke kanan dia semakin ke atas. Kalau M-nya sama dengan 0 Kak? Mendatar. Kalau M-nya lebih kecil dari 0 Kak? Turun. Gitu ya. Kemudian dengan C. Kalau C gimana kemarin? Ketika C lebih besar dari 0, berarti melewatin sumbu Y positif. Kalau C sama dengan 0, titik pusatnya. Kalau C lebih kecil dari 0, melewatin Y negatif. Bentuknya seperti ini. Nah, kita cek. Yang pertama, diketahui 2x kurang y lebih kecil dari 0. Kalau kakak buat, min y lebih kecil dari min 2x. Sepakat? Oke, berarti supaya minnya hilang, y lebih besar dari 2x. Bentuknya kayak gini. Mau pakai nilai atau hanya gambar? Pilih. Mau pakai nilai, pakai nilai. Oke. Kalau pakai nilai, kakak anggap Y sama dengan 2X, gitu dulu ya. Artinya, Kak,
ketika X-nya 0, Y-nya berapa, Kak? 0 juga. 0. Kalau X-nya min 1, Kak, Y-nya? Min 2. Min 2. Nah, kalau X-nya kita buat 1, Kak, Y-nya? Y-nya 2. Ya udah, tinggal kita buat ya. 0,0. Ini dia. Kemudian X-nya 1, Y-nya 2. Kira-kira di sini ya. Yang ini dia 1, ininya 2. Kemudian X-nya min 1, Y-nya min 2. Ini dia min 2. Dan yang ininya min 1. Nah, bentuknya kayak gini. Berarti garisnya gimana, Kak? Ya udah, melewati ya. Oke. Paham? Paham ya. Lanjut. Yang kedua, apa katanya? X tambah Y lebih besar dari 3. Maka dari sini kita dapat Y lebih besar dari min X tambah 3. Masukkan nilainya. Kalau Y sama dengan min X tambah 3. Kak, ketika X-nya 0. Y-nya 3. Kalau X-nya min 1, Kak? Y-nya? 2. Gitu ya. Kemudian kalau X-nya 1, Kak? Sorry, min 1. Itu berarti jadi 4. Ya, ini min ya. Nah, kalau X-nya 1, Kak, berarti Y-nya? 2. Begitu seterusnya. Nah, kita ambil nilainya. X-nya 0, Y-nya 3. Ini X-nya 0, Y-nya 3. Sini dia. Kemudian, ketika X-nya min 1, Y-nya 4. Makin naik dia ya. Nah, bentuknya gitu ya. Ketika X-nya 1, Y-nya menjadi 4 ya. Lanjut, kemudian apa lagi? Ketika X-nya 1, Y-nya 2. Sini ya. X-nya 1, Y-nya 2. Maka garisnya bentuknya gimana, Kak? Seperti ini dia. Bisa? Bisa ya? Lanjut. Kak, sekarang kita lihat manakah daerah atau yang ditempati ya. Ketika Y lebih besar dari 2X, kalau lebih besar, mana yang diarsip, Kak? Yang di atas grafik. Kalau lebih kecil, yang di bawah grafik. Mana yang di atas grafik? Ini dia di atas grafik. Ini yang warna merah tadi. Kemudian, yang warna ungu, kita lihat. Y lebih besar juga. Kalau lebih besar yang mana, Kak? Yang atas juga ya. Ini dia. Simpulannya apa? Mana yang merupakan daerah himpunannya? Kuadran 1 dan kuadran 2. 1, oke, kuadran 2. 1 dan 3, jawabannya B. Ini kalau kita pakai nilai ya. Kalau tidak pakai nilai, ya ingat saja. Ini tadi yang kakak berikan. Jadi langsung acak kita tahu nih. Contoh, Y lebih besar dari 2. Kemudian C-nya 0, berarti melewati titik pusat dan semakin ke kanan, semakin ke atas. Ini ya. Nah, kalau yang ini, Y lebih besar dari min X, min. Ya. Kalau min berarti semakin ke kanan dia ke bawah ya, turun ya. Tambah 3, berarti melewati sumbu Y positif. Oke, ini dia. Selesai, tanpa pakai nilai. Jadi bebas teman-teman mau pakai mana. Tapi saran kakak nggak usah pakai nilai, supaya langsung dapat aja. Karena kan di sini diminta melewati kuadran berapa. Kasih, Kak. Cukup? Ada yang mau ditanya? Nomor 18? Ya. Aman ya? Lanjut. Oke, kakak lanjutkan ya. Nomor 20.
Berapa kemiringan garis? Nah, hampir sama ya dengan soal nomor 18 tadi. Kak, kalau pertanyaannya berapa, maka kita harus jawaban pasti di sini. Ya, jawaban pasti. Kita lihat yang diminta kemiringan garis M. Nomor 1, titik 3,7 dan min 2,4 berada di garis M. Menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik. Gimana caranya? Y kurang iya. Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Misalkan aja, tiganya ini sebagai X1, 7-nya Y1. Ini X2, yang ini Y2. Bentuknya kayak gini. Sudah? Lanjut ya. Kemudian kita masukkan Y dikurang. Y1-nya 7, Kak. Y2-nya 4 kurang 7 sama dengan X dikurang. X1-nya 3 dibagi X2-nya. Min 2 kurang 3. Oke, berarti dari sini dapatnya Y kurang 7 per 4 kurang 7. Min 3. Ini X kurang 3. Min 2 kurang 3. Min 5. Nah, minnya kakak coret. Ini ada min, ini ada min. Berarti Y kurang 7 sama dengan 3-nya pindahin aja ya. Menjadi berapa nih? 3/5 X dikurang 9/5. Kakak nggak butuh penyelesaian. Kenapa? Kalau kemiringan masih ingat? Y sama dengan MX tambah C tadi. Berarti kita lihat yang di depan X kan? Siapa yang di depan X di sini? 3/5. Selesai. Berarti untuk nomor 1, gradiennya 3/5. Cukup menjawab? Cukup. Paham? Kalau mau diselesain gimana, Kak? Ya, boleh. Kalau nanti mau diselesain, ini diperpanjang aja. Cara memperpanjangnya gimana, Kak? Kali, hilang semua ya. Jadi 5Y kurang 35 sama dengan 3X kurang 9. Pindahin, Kak. 5Y sama dengan 3X min 9 tambah 35. 26 ya. Berarti Y sama dengan 3X/5 tambah 26/5. Sama aja. Tapi kan tetap ya, yang diminta adalah gradiennya, kemiringannya. Lihat aja X-nya. Oke, lanjut. Nomor 2. Garis M sejajar dengan garis 3X kurang Y sama dengan 5. Berarti kalau gitu, Y sama dengan apa? Dari garisnya ini? 3X kurang 5. Sepakat? Ya. Sepakat. Nah, kalau sejajar, ingat? Kalau sejajar, maka gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Berapa gradiennya di sini? 3. Berarti udah dapat. Ini 3. Pernyataan 2 juga cukup. 1 cukup, 2 cukup. D. Aman ya? Nah, kakak mau nanya. Ini ada yang japri lagi ya. DM lagi. Kak, gimana cara cepat untuk soal nomor 18 tanpa masukin nilai? Ya sama aja. Misal, untuk nomor 20 ini kakak mau tahu gimana bentuk garisnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang warna biru. 3X kurang 5. Artinya apa? Kemiringannya 3. Berarti semakin ke kanan, dia naik. Min 5. Kalau min gimana? Melewati Negatif. sumbu Y negatif. Berarti gambarnya gini, semakin ke kanan semakin naik, melewati sumbu Y negatif. Paham ya? Lanjut. Kak, kalau untuk yang ini gimana? Y sama dengan 3/5X. Positif atau negatif? Positif. Berarti semakin ke kanan naik ya, semakin ke atas dia. 26/5. Positif atau negatif? Positif. Berarti dia melewati Sumbu Y positif. sumbu Y positif. Bentuknya gimana? Ya udah kayak gini misalkan. Selesai. Gitu ya. Untuk nomor 18 penentuannya gitu. Tanpa ada nilai kakak buat di sini.
Kan udah tahu kalau M-nya positif, berarti dia ke kanan atas ya, semakin ke kanan dia semakin ke atas. Kalau dia M-nya negatif, dia ke bawah. Kalau C-nya positif, berarti melewati sumbu Y positif. C-nya negatif, berarti melewati sumbu Y negatif. Dah, gitu aja ya. Cukup ya, 18 dan 20. Ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau tidak, biar kakak lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Aman ya? Aman, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kakak ke nomor terdekat dulu ya, 17 dan 16. Coba nomor 17. Populasi satu jenis harimau di sebuah hutan pada suatu saat berjumlah bilangan kuadrat sempurna. Apa itu bilangan kuadrat sempurna, Kak? Yang bisa diakarkan gampangnya. Contohnya 4, gitu ya. 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, jika populasi yang ada bertambah 100, jumlah populasinya berbentuk kuadrat sempurna ditambah 1. Ketika jumlah populasi kembali ditambah 100, jumlah populasi kembali menjadi kuadrat sempurna. Maksudnya bagaimana, Kak? Contoh, jumlah awal itu kakak buat kuadrat sempurnanya X kuadrat. Kalau ini kakak tambahkan 100, tambah 100, dia menjadi bilangan kuadrat sempurna yang ditambah 1. Berarti jadi Y kuadrat tambah 1 misalkan. Nah, kalau kakak tambahkan lagi 100, dia menjadi bilangan kuadrat sempurna. Misal Z kuadrat. Paham ya? Awalnya bilangan kuadrat sempurna X kuadrat. Tambah 100 menjadi bilangan kuadrat sempurna tambah 1. Oke, Y kuadrat tambah 1 kakak buat. Tambah 100 lagi, dia menjadi bilangan kuadrat sempurna. Kakak buat Z kuadrat. Nah, enaknya, kita sudah dikasih tahu nih nilainya. 149,225, 2401. Kita tinggal menentukan manakah di bawah ini yang mungkin menjadi jumlah awal populasi. Kakak mulai. Contoh yang pertama 1. Kalau tambah 100 jadi berapa? 101. Tambah 100 lagi jadi berapa? 201. Memenuhi nggak nih? Enggak, Kak. Kalau ini memenuhi 1 kuadrat. Yang ini? Oke, 10 kuadrat tambah 1. Yang ini? Nggak bisa. Ya kan? 201 nggak bisa diakarkan. Oke, berarti pernyataan pilihan yang pertama itu salah. Pilihan yang kedua, Kak, 49. 49 tambah 100. 149 tambah 100. 249. Langsung aja deh. 249 bisa nggak? Bisa? Tidak ya? Maka nomor 2 juga salah. Yang nomor 3, Kak, 225. Tambahin. Tambahin 425. Ada nggak akar dari 425? Ada. Nggak ada juga. Selesai. 24. 26 otomatis. Cek 24 sama juga. Akar 4 4 kuadratkan. Kalau 2501 sama aja dengan berapa, Kak? 50 kuadrat tambah 1. Pas ya? Kalau yang ini, Kak, 51 kuadrat. Selesai. Berarti memenuhi. Maka jawabannya yang 4 saja. 4 saja apa? Yang D. Silakan. Ada yang mau ditanya? Paham ya? Jadi ini 7 kuadrat. Kalau ini kan nggak bisa tuh. Ini nggak bisa. Kalau yang ini 15 kuadrat ya. Yang ini 18 kuadrat tambah 1. Yang ini nggak bisa. Jadi maksudnya kita buat bentuk kayak gini. Selesai nomor 17. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Aman? Aman. Aman. Oke, lanjut. Nomor 16.
Diketahui fx sebuah fungsi bernilai real. Untuk semua nilai a dan b berlaku. Fungsinya ya, f a tambah b ditambah fa kurang b sama dengan 3fa ditambah 3fb. Yang diminta p sama q. P-nya f0, q-nya 0. Nah, karena p-nya yang diminta f0, kita langsung masukkan aja fungsi supaya nilai f-nya itu menjadi f0. Kita buat gini. Kak, kalau A tambah B kakak buat jadi F0, ditambah A kurang B juga kakak buat 0 di sini, sama dengan 3A-nya kakak buat jadi 0, ini F0, ditambah 3 dikali F0 juga. Oke. Ini kesimpulannya apa? 1 tambah 1 jadi 2 ya. 2F0 sama dengan 3 tambah 3, 6F0. Artinya apa? 2 kali berapa yang sama dengan 6 kali berapa? 3. Oke, hati-hati. Ini sama aja dengan kalau kakak buat 2Y sama dengan 6Y. Berarti Y-nya berapa? 0. Iya, Y-nya 0. Paham? Paham ya? Paham Kak? Artinya nilai F0-nya ini sama dengan 0. 0. Kalau begitu, Kak, P nilainya 0, Q nilainya 0. Jawabannya? C. Bisa? Bisa Kak. Oke, bentuknya kayak gitu. Silakan, ada yang mau ditanya di sini? Kok masih nggak ngerti kok 0 sih? Nah, kan yang kita dapatkan 2F0 sama dengan 6F0. F0 itu kakak gantikan Y, sama ya. Y sama dengan, kan gitu kan, sebagai fungsi X-nya. Berarti 2Y sama dengan 6Y. Kalau 2Y sama dengan 6Y, Y yang memenuhi berapa nilainya? 0. Hanya 0. Paham di sini? Paham Ya. Kak, makasih Nah, Kak. iya, sama-sama. Berarti karena Y-nya 0, ya udah dapat. F0-nya itu nilainya 0. P sama Q, P-nya 0, Q-nya 0. Sama dengan. Cukup ya? Untuk nomor 16 dan 17. Lanjut, nomor 13. Diketahui A kuadrat dikurang 6AB ditambah 9B kuadrat sama dengan 9. Dengan A lebih besar dari 0, lebih kecil dari B. Nilai A per 3 adalah, yang ini, kalau kita buat dalam fungsi kuadrat, jadi gimana itu? A kuadrat kurang 6AB ditambah 9B kuadrat sama nggak dengan A kurang 3B dikuadratin? Sama? Sama ya? Ini sama dengan 9. Kak, kalau begitu A kurang 3B jadi berapa? Plus, minus, 3. Paham ya? A kurang 3B dikuadratin itu 9, berarti A kurang 3B sama dengan plus minus 3. Nah, Kak, ada aturannya, di mana nilai A lebih kecil dari nilai B. Kalau gitu, A kurang B pasti hasilnya negatif. Kan A lebih kecil dari B. Nah, diminta A kurang 3B di sini. A kurang B aja sudah negatif, apalagi A dikurang 3B. Berarti kita pakai nilainya yang mana? Yang negatif, min 3. Kak, yang diminta A per 3, ya udah, bagi 3. A per 3 dikurang B sama dengan min 1. B-nya pindahin, berarti menjadi A per 3 sama dengan B kurang 1. Selesai. A per 3 adalah B kurang 1. Jawabannya D. Gimana? Ada yang ditanya nomor 13? Bisa? Aman ya? Oke, kakak lanjut. Nomor 12.
nilai P dan Q dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5 dengan P-nya tidak sama dengan Q. Berarti angka yang berbeda ya. P-nya tidak sama dengan Q, maka angka yang berbeda. Peluang terpilihnya P dibagi Q menghasilkan bilangan bulat adalah, mau kakak buat yang langsung hasilnya bilangan bulat? Gimana? Cara cepat. Cara cepat, oke. Jadi gini, ketika dia dibagi hasilkan bilangan bulat, sama dengan 1. Benar ya? Bilangan ini dibagi hasilnya bilangan bulat. Yaitu berapa saja tuh? Ketika nilai P-nya 2, 3, 4, 5. Itu pasti menghasilkan P per Q-nya adalah bilangan bulat. Nah, kemudian siapa lagi Kak? Ketika Q-nya 2, P-nya sama dengan 4. Ya, 4 dibagi 2. Berarti ada berapa kemungkinan di sini yang menghasilkan bilangan bulat? Ada? 5. Ada 5. Berarti ada 5. Lanjut. Sampelnya gimana, Kak? Sampelnya ketika Q-nya 1, P yang mungkin 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kalau Q-nya 2, sampelnya bisa aja yang di atasnya itu 1, 3, 4, 5. Dan seterusnya ya. Sampai berapa sih nih? Q-nya 5. Ya kan? 4 dikali 5. Berarti sampelnya ada 20. Oke. Ada 5 kali 4 sama 20. Lanjut. Kak, berarti peluangnya mana? Peluangnya 5 bagi 20 ya. 1 per 4. Apa jawabannya? B. Silakan. Ada yang mau ditanya? Oke, aman ya? Kakak, lanjutkan. Ini selesai. Kemudian 8 dan 9. Ini untuk nomor 8. Ada serangga. Ternyata di sini berubah menjadi X, I, W, E, S, K, L, E. Nah, kita cek. Kak, bagaimana penentuan polanya? Di sini ada 2 huruf yang sama. Ada G, ada G. Ternyata berubah menjadi K dan L. Artinya, polanya tidak sama di sini. Misal, G ke K. Berarti dia A, I, J, K. Tambah berapa? Tambah 4 di sini. Ya kan? Ini tambah 4. Kalau gitu Kak, J ke L jadinya tambah berapa? Tambah 5. Oke, sini tambah 5. Paham ya? Lanjut. Kak, karena polanya di sini tidak sama, berarti kita nggak bisa menentukan yang ketika G pasti K. Karena di sini beda. Oleh karena itu, kita cek dari S. S ke X, ternyata di sini 5. Sini 4. Ini 5. Ini 4. Ini 5. Begitu seterusnya. Polanya 54, 54, 54. Ya udah, selesai. Yang diminta apa? Desember. Kalau D, kita tambah 5 jadi apa?
Kalau E tambah 4, dari sini udah terjawab. C. Sepakat? Sepakat ya? Gampang ya? Ini tadi tambah 5, ini tambah 4. Selesai itu nomor 8. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang C. Ada yang mau ditanya? Itu nomor 8, silakan. Cukup ya? Kak, mau nanya Kak. Oke, silakan. Ada triknya nggak sih Kak soal-soal yang kayak gini Kak? Nah, untuk sudah 3 pertemuan ya, kakak setiap soal bentuk yang kayak gini selalu memberikan tips pada teman-teman. Contoh, kayak sopel yang kedua. Sopel yang kedua itu kemarin hubungannya S dengan T yang berdekatan di sana. Langsung dapat tuh, polanya pasti. Kalau nggak salah, T ya, T yang sama dengan G kalau nggak salah kemarin ya. T sama dengan G, yang diminta di situ pertanyaannya dari S. S sama T dekat, maka 2 kemungkinan. Kakak ajarkan caranya seperti itu. Nah, nomor 8 ini gimana, Kak? Kita lihat serangga, ya. Satu kesatuan di sini, satu kata, serangga. Kita lihat diubahnya huruf yang sama, ada yang berbeda. Artinya apa? Kita nggak bisa menentukan yang abjad A sampai Z, gitu kan? J pasti K, misalkan, baru kita urutkan lagi. Tidak seperti itu. Polanya harus kita cari. Akhirnya kita ketemu KL, ya. G tadi berubah menjadi KL, tambah 4, tambah 5. Oh, berarti di sini polanya nggak sama. Misalkan semua tambah 4, atau semua tambah 5. Polanya di sini berubah. Kita cek yang S tambah berapa? Oh, tambah 5. Tambah 4. Nah, ternyata polanya 5, 4, 5, 4, 5, 4. Tergantung dari bentuk soalnya. Tapi tips untuk menentukan seperti kakak ajarkan. Kayak kemarin kan, yang sama dengan ya kalau nggak salah sopel kedua yang diminta di S sama T ini berdekat, jadi kemungkinannya ini ST, T-nya sama dengan J, ada 2 kemungkinan, GHI ke sana atau GHI kemari, ya kan? Nah, tinggal lihat S itu bisa H, ini bisa F, gitu kan? Bentuknya gitu, bisa H, bisa F. Lihat aja di pilihan. Ternyata kemarin jawabannya yang apa? Yang F ya? Kakak lupa. Bentuknya kayak gitu. Jadi tipsnya mengerjakan soal pola yang huruf seperti yang kakak ajarkan. Ada lagi yang mau ditanya? Kasih Kak. Oke. Nomor 9 ya. Kita lihat nomor 9. Nah, nomor 9 tadi gimana? Untuk angka 85-nya diubah menjadi 95. Kak, angkanya besar banget nih. Ya, trial and error mau tidak mau. Tapi, kalau kita lihat 56, 32, 68, 119, 56 dan 32 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 8. Atau yang 5 dengan 64 sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 4 bisa? Bisa ya? Nah, Kak, kalau begitu kemungkinannya itu 56, 68, 32 pasti ada hasil kali atau bagi. Yang hasilnya 119 pastinya kalau 68 kita buat sebagai pembagi, ini kan jadi makin kecil. 56 bagi 68 kan makin kecil. Nah, mau tidak mau 68 ini harus jadi kali. Berarti 68 dikali. Supaya 68 hasilnya bisa menjadi 119, berarti dikali lebih dari 1. Yang lebih dari 1 mana, Kak? 56 per 32. Polanya ini yang kita dapat. Dengan trial and error, kita dapat polanya seperti ini. Ternyata 68 dikali 56 bagi 32, itulah 119. Tapi logika kakak seperti tadi ya. Logikanya adalah, lihat yang diminta di sini 119. Kemungkinan soal yang ditanya itu yang di tengah. Yang di tengah itu polanya biasanya hasil. Biasanya.
Bukan berarti nanti bisa aja 32 hasilnya. Tapi biasanya 119 itu yang di tengah. Ya udah, kalau begitu, ini bisa dikecil ya. Coba kalau 56 dengan 32 sama-sama bagi berapa? Bagi 7. Sorry, bagi 8. 7 ya. Bagi 8, 4. 68 dengan 4. 17 ya. 7 kali 17, 119. Caranya seperti itu. Maka dengan teknik yang sama, 77 dikali 66 per 30. 69 per 33. 77 dengan 33 sama-sama bagi 11. 7 dengan 3. 69 dengan 3. 2, 3. Kaliin 161. Yang di Kak, caranya gimana? Ya, mau tidak mau teman-teman melakukan trial and error untuk bentuk soal yang seperti ini. Silakan, ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Cukup ya, nomor 9 ya? Cukup. Lanjut, setelah 9, 10 ada? Oke, 10 ada ya. Oh, nomor 7 juga ada. 7, 10. Nomor 7. Oke, itu nomor 7. Apa jawabannya? B ya, Kak. Iya, di sini katanya bilangan yang tepat ya, seharusnya huruf yang tepat ya. Huruf yang tepat untuk mengisi kotak yang masih kosong adalah, ternyata ini urutan, ada A, B, C, D, E, F, yang belum ada J ya. Nah, maka hasilnya adalah yang B pilihannya, yang J. Nomor 7 jawabannya bola. Lanjut, nomor 10K. Rata-rata dari semua bilangan caca kurang dari 100 yang habis dibagi 7. Bilangan caca mulai dari berapa? 0. Bilangan caca itu mulai dari 0. Nah, Kak, bilangan yang mulai dari 0 kurang dari 100 yang habis dibagi 7, berapa aja? 0, 7, 14, sampai terakhirnya 98. Sepakat? Ada ya? Nah, kakak mau nanya, 98 itu 7 kali berapa? 14. Berarti ini adalah 7 dikali 14. 7 kali 14. Nah, yang diminta rata-rata kakak buat X bar adalah berarti jumlah semua yang mungkin dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, Sn, ada yang masih ingat rumus Sn? N per 2, gitu kan? U1 tambah U ke N bagi N. Kesimpulannya apa, Kak? Setiap rata-rata yang bentuknya kayak gini, tinggal kita buat aja yang awal tambah yang akhir dibagi 2 UN. Paham ya? Kesimpulannya, yang awal ditambah yang akhir dibagi 2. Itu kesimpulan untuk rumus X rata-ratanya. Nah, U1-nya berapa, Kak? 0. UN-nya berapa, Kak? 98. Bagi 2, Kak. Hasilnya 49. Pilihan yang tepat adalah yang B. Silakan. Ada yang mau ditanya di sini? Ingat ya, karena bilangan caca berarti mulai dari 0. 0 habis dibagi 7, Kak? Ya habis. Hasilnya 0 kan? Gitu dia. Gimana? Ada yang mau ditanya ke nomor 10? Silakan. Nggak ada ya? Oke, nomor yang 11.
Ada 4 merek produsen motor yang akan mengikuti acara pameran. Ada Kawai, ada Yamaha, ada Honda, ada Shizuka. Yang akan diatur posisi stand masing-masing merek. Kawai dan Shizuka tidak bersebelahan. Artinya, kalau di sini ada Kawai, berarti yang di sini harus kosong. Di sini ada Shizuka. Begitu kebalikannya. Di sini Shizuka, ini kosong, di sini ada si Kawai. Nah, Honda di posisi paling kiri. Banyak cara menyusun stand. Keempat merek itu adalah, ada 4 merek, 1, 2, 3, 4. Honda selalu di posisi yang paling kiri. Berarti sini Honda. Kak, kalau Honda di sini, yang ini bisa siapa? Apakah bisa Yamaha? Tidak. Kenapa? Karena K dan S harus terpisah. Berarti kalau di sini Kak, ini si Yamaha, ini si S. Atau kebalikannya. Ini si H, ini si S, ini si Y, ini si K. Berarti ada berapa cara? 2. Iya, hanya 2 cara. Silakan, ada yang mau ditanya nomor 11? Aman ya? Kakak lanjutkan. Oke. 14 ya. Jika A bersisa 0 ketika dibagi P, artinya A habis dibagi P. Kemudian B bersisa 8 saat dibagi dengan P, berarti tidak habis dibagi P ya. Sisa dari A dikali B tambah 1 yang dibagi dengan P adalah, ingat, kalau A habis dibagi dengan P, artinya A dikali B tambah 1 per P itu merupakan faktor kelipatannya ya, yaitu kelipatan dari B tambah 1-nya. Contoh, kakak buat gini. Misal A-nya 4. 4 habis dibagi berapa kan? 2 misalkan. Berarti menjadi B tambah 1. Hasilnya apa nih? Ya, 2 kali B tambah 1. Habis dibagi nggak? Habis. Nah, yang diminta sisa. Sisa dari ini berarti berapa? Kan habis dibagi. Tanpa sisa, Kak. Jawabannya A. 0. Untuk di soal, kadang bahasanya bukan sisa, tapi mod ya. Fungsinya mod. Contoh, kakak buat gini. 10 mod 5. Ini hasilnya 0. Kenapa? 10 mod 5 artinya sisa bagi 10 dengan 5. Atau sisa ketika 10 dibagi dengan 5. Yang ada sisa kan? Karena tepat di situ. Kalau kakak buat misal 10 mod 3, berarti hasilnya berapa? 1. Kenapa kak? Ketika 10 kita bagi 3, hasilnya 3, 1/3. Nah, 1 di sinilah sebagai sisanya. Atau kalau dalam bentuk yang pembagian seperti ini dapatnya 3, ini 9, kurangin 1. Nah, 1-nya inilah yang sisa bagi. Paham ya? Kak, kalau A bersisa 0 ketika dibagi P, berarti kalau A dikali B tambah 1, A dikali, ya faktor kali si A kan. Mau berapapun dia, nilai B-nya pastinya akan habis dibagi oleh P. Karena A dibagi P di situ selalu habis. Contohnya tadi kakak buat 4 dengan 2. Ada yang lain kak? Bisa aja, misalkan A-nya kakak buat 20 gitu. A-nya 20. Kemudian kakak buat T-nya, ya misal aja 5. Ini B tambah 1. Ya pasti hasilnya berapa? 4 kali B tambah 1. Kan habis dibagi, nggak ada sisanya di sana.
Paham ya? Ini tuh soal nomor 14. Maka nomor 14 jawabannya adalah yang A. Silakan, ada yang mau ditanya nomor 14? Yang ketika dibagi P dan B bersisa 8 itu maksudnya gimana ya, Kak? Oke, Kak, ketika B bersisa 8 saat dibagi P. Untuk kasusnya, karena bentuknya ini kali, B itu tidak terlalu mempengaruhi hasilnya. Paham ya? Tidak mempengaruhi hasilnya. Kenapa? A sama P sudah habis. Kalau maksud dari P bersisa 8 saat dibagi P itu gimana? Berarti B dibagi dengan P, ini bersisa 8. Ada sesuatu 8 dibagi dengan P. Itu maksudnya. Contoh aja ya. Kak, kalau P-nya 2 misalkan, bilangan berapa yang ketika dibagi 2 bersisa 8? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak mungkin ya, karena 8 kan habis dibagi 2. Nah, cari yang lain. Misalkan kakak buat 23 contohnya. Bisa-bisa aja kan? Atau gampangnya deh, angka yang mendekati aja. 9 kakak buat. Coba, bilangan berapa yang dibagi 9, sisanya 8? 17. D-nya misalkan 9. Ini 17. Ini sama dengan dapatnya 1, 8 per 9. Itu maksudnya. Berarti B nilainya berapa? 17. Paham? Paham ya? Iya. Sama-sama. Tapi tenang aja, yang diminta di sini udah ngebantu banget nih, karena A dibagi P itu habis ya, bersisa 0 di sana. Ya udah selesai. Maka dia pasti kelipatan dari si faktor kalinya. Cukup ya, ke nomor 14 ya. Kakak lanjut. Nomor 15. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah ketika A tambah B per C, kalau kakak buat sama dengan D, itu menjadi apa? A tambah B sama dengan C kali D. Bisa? A tambah B per C sama dengan D. Berarti A tambah B sama dengan C kali D. Kak, kalau yang kedua, B tambah C sama dengan A kali D. Dari dua persamaan ini, kakak buat kurang. Kita eliminasi menjadi berapa nih? A kurang C sama dengan CD dikurang AD. Kalau kakak ubah, A kurang C sama dengan min D. Ini menjadi A kurang C. Sepakat? Sama ya. Nah, A kurang C di sebelah kiri, Kak. A kurang C di sebelah kanan. Kita dapat 1 sama dengan min D. Berarti D-nya? Min 1. Kak, min 1. Kalau D-nya min 1, berarti P lebih kecil dari Q. Nah, lanjut. Ada nggak kemungkinan yang lain, Kak? Kalau kita gabung semua, tadi kita dapat A tambah B sama dengan CD. Kemudian B tambah C sama dengan AD. Lanjut, A tambah C sama dengan BD. Ini kakak jumlahkan semua. A-nya ada berapa? Ada 2. B-nya 2. C-nya 2. Kesimpulannya apa? 2. A tambah B tambah C sama dengan D-nya ada di semua, CAB beda semua, berarti sama aja dengan A tambah B tambah C kali D. Sepakat? Ya. Oke. Ini sama ini hasilnya 1. Berarti D-nya bernilai 2. Nah, ketika D-nya bernilai 2, masih lebih kecil nggak dari Q? Masih. Berarti B jawabannya. Kalau misalkan tadi P-nya, kita dapat D-nya itu sama dengan 3. Min 1 sama 3 lebih kecil. 3 sama 3 sama dengan. Berarti apa jawabannya?
Yang D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan. Karena bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Paham? Tapi di sini kita buat, ternyata D-nya -1 atau 2, ya tetap lebih kecil dari si Q-nya. Cukup ya? Ada yang ditanya nomor 15, silakan. Oke. Dah, nomor berapa lagi yang belum? Nomor 9. Nomor 9. 9, 19? 19 ya? Oke, nomor 19. Pada gambar di atas, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan AB tegak lurus CD. Ingat ya, si AB tegak lurus CD. Kalau AB tegak lurus CD kan, ini berarti siku-siku dan panjang AD sama dengan panjang DB. Lanjut, Kak, segitiganya sama sisi. Berarti AB sama dengan BC sama dengan AC. Seperti ini dulu. Yang diminta, berapakah luas segitiga ABC? Luas ABC. ABC itu segitiga, Kak. Berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya AB, Kak. Tingginya CD. Artinya, untuk mencari luas, kita butuh AB dan CD di sini. Pernyataan 1, Kak. CD-nya 6/3. Dari pernyataan 1, ketika CD nilainya 6/3, bisakah kita mencari AB? Enggak. Oke, Bisa, Kak. sekarang kita lihat ya. Kalau kakak tuliskan CD adalah CD kuadrat deh. CD kuadrat adalah AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Sepakat? Pitagoras? Sepakat ya? Nah, CD nilainya berapa, Kak? 6/3. Ini berarti 6/3 kita kuadratkan. AC sama nggak dengan AB? Beda. Sama. Ini AB sama dengan BC sama dengan AC? Sama ya? Berarti AB kuadrat dikurang. AD sama dengan DB. Berarti AD itu setengah AB. Nah, ini jadi setengah AB kita kuadratkan. 6/3 dikuadratkan berapa, Kak? 36 kali 3? 108. AB kuadrat dikurang 1/4 AB kuadrat. Hasilnya berapa ini? 3/4 AB kuadrat. 108. Kesimpulannya, AB-nya bisa dicari nggak? Bisa. Bisa. Berarti AB ada, CD ada. Maka pernyataan 1 cukup? Cukup. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2, jarak A ke garis CD adalah, ingat ya, ini yang diminta jarak A-nya ke garis CD. Kalau A ke CD itu 8, berarti AB berapa? 16. Ya, selesai. AB-nya dapat? Ketika AB-nya dapat, CD bisa dicari, ya dari sini lagi. CD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang setengah AB kuadrat. AB-nya dapat? Dapat. CD-nya bisa? Bisa. Berarti luasnya dapat nggak? Dapat. Apa jawabannya? Iya. Itu saja. Oke. Tips dari kakak, ketika yang ditanya, kenapa? Berarti kesimpulannya setiap ada angka pasti dapat atau enggak, Kak? Itu Kak, kayak gini, Kak. Setiap garis ada angka pasti dapat gitu.
ketika yang di luas segitiga itu kita bisa cari dari setengah AB kali CD. Kalau AB-nya ada, CD-nya ada, pasti bisa kita cari luasnya. Gitu. AB-nya ada, CD-nya ada, kita bisa cari luasnya. Itu kesimpulannya. Lanjut, ada lagi? Oh, enggak, makasih. Oke, sama-sama. Pak, saya mau nanya. Ya. Jadi itu yang jarak A ke garis CD itu, maksudnya panjang AD-nya, termasuk AD-in juga di belakang. Iya, maksudnya A ke D. Karena ke garis CD, bukan titik A. Ke titik tengah CD. Oh iya, Iya. makasih Kak. Oke, sama-sama. Cukup? Cukup ya? Lanjut, nomor apa lagi yang belum? 20 tadi udah ya? Kita cek dari nomor 1. Coba nomor 1 apa jawabannya? Ayo. Yang A? Nah, premis apa kita gunakan? Silogisme ya. P maka Q, Q maka R, kesimpulannya P maka R. Jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 2, apa jawabannya? Kemarin, kalau ada kata sebagian, maka jawabannya juga harus sebagian. Ini pilihan yang tepat adalah yang D. Sebagian negara mendapatkan bantuan dana mengambil tindakan untuk mengatasi defisit suplai air. Ya, nomor 2, delta. Nah, untuk nomor 3 gimana? Berdasarkan paragraf yang terakhir, ini yang diminta adalah modus ponen ya. P maka Q, yang diminta P, kesimpulannya Q. I-nya siapa? Suplai air berkurang dan permasalahan kesehatan masyarakat bertambah. Jawabannya bola. Itu nomor 3. Nah, nomor 4 ini yang ada jebakan. Coba, apa jawabannya? A. Oke, ada jawabnya A. Ada jawabnya C. Nah, ini tadi kakak katakan ada jebakan ya. P maka Q, yang diminta negasi Q, modus tolen ya. Kesimpulannya apa? Negasi. P. Kak, siapa si P? Si P di situ ada kata dan. Benar ya? Adanya kebijakan pengelolaan air bersih jangka panjang dan tidak adanya kebijakan khusus untuk menjamin keterjangkauan. Pokoknya ada kata dan di sana. Kakak lupa udah di kelas ini atau di kelas yang lain. Karena kakak buat yang contoh, jika batuk dan flu, maka dia positif COVID. Ternyata dia tidak positif COVID. Berarti kesimpulannya apa? Tadi kakak buat flu dan batuk, berarti dia positif COVID, gitu ya. Ternyata dia negatif COVID. Nah, maka kesimpulannya apa? Negasi P ya. Tidak flu atau tidak batuk. Iya, negasi flu dan batuk. Nah, ini sama aja dengan negasinya flu atau negasi batuk. Atau kesimpulannya apa? Tidak flu atau tidak batuk. Paham ya? Ini dia. Nah, berarti dan berubah menjadi atau di sini. Paham? Maka jawabannya adalah yang A, bukan yang C. Itu dia. Silakan. Ada yang mau ditanya ke nomor 4? Aman? Aman ya? Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah semua ya? Kalau nomor 6? Nomor 5 tadi udah. Ingat kakak. Untuk nomor 6 apa jawabannya? 6, 20? 20 berapa? 9 dan? 9 dan 3. Iya, 29 dan 36. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25, berarti 6 kuadrat 36. Boleh caranya seperti itu. Atau tambah 3, tambah 5, tambah 7 juga boleh. Bebas ya. Itu nomor 6.
7 sudah, 8 sudah, 9 sudah, 10 sudah. Oke, udah semua berarti ya? Cukup ya? Nah, terima kasih pada teman-teman